Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia 2 Maret praktis sudah 1,5 bulan lebih. Kami CNN Indonesia melakukan siaran dengan protokol khusus. Dan hari ini kami ajak Anda juga melihat bagaimana perspektif CNN Indonesia dalam memandang kebijakan penanganan COVID-19 selama ini. Sudah bergabung melalui Skype adalah Mbak Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia. Selamat malam Mbak Dewi. Hai Putri, selamat malam. Selamat malam, senang sekali berjumpa sekalipun melalui virtual. Kita sudah lama tidak berkumpul sama-sama di kantor karena protokolnya semakin ketat. Tapi Mbak Dewi begini, kita bicara soal COVID-19, penanganan yang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sudahkah tepat, terlambatkah, dan apakah haram jika kebijakan yang sekarang diambil kemudian dievaluasi dalam waktu cepat karena terlihat tidak ada pengaruhnya yang begitu besar? Secara umum yang kita lihat setelah PSBB berjalan lebih dari 8 hari ya sejak berlaku tanggal 10 lalu secara resmi di Jakarta saja, itu kita belum melihat ada perubahan yang sangat signifikan. Pertama, di jalan-jalan raya, di lokasi-lokasi publik, orang masih banyak berkerumun, bergerombol, berkumpul dengan alasan apapun. Angkutan dan moda transportasi publik juga masih dipadati oleh banyak orang, sehingga kalau kita mencari perbedaan dari situasi sebelumnya dengan yang sekarang ini, secara kasat mata kita belum melihat ada perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan lain, kalau kita membandingkan situasi sebelum PSBB dengan sekarang setelah berjalan sekian lama, kalau dilihat dari jumlah case fatality rate, jumlah korban yang kemudian meninggal dunia, jumlah kasus baru yang muncul, hari ini jumlah korban sudah melewati 530-an ya. Jadi masih terus bertambah, artinya memang masih ada situasi yang belum bisa dikontrol, dikontaminasi. Nah, yang terjadi juga sepanjang sekian hari setelah PSBB berlaku ini, kita melihat bahwa waktu banyak dihabiskan untuk beberapa rangkaian perdebatan para pihak, terutama pihak-pihak elit di pusat maupun di Jakarta, menyangkut hal-hal seperti apakah berboncengan sepeda motor untuk kendaraan ojek online dibolehkan atau tidak. Perdebatannya cukup lama. Kemudian apakah permintaan untuk menyetop operasi kereta listrik di daerah penyangga Jakarta di stop, dibolehkan apa tidak, itu juga langsung beberapa saat. Dan di luar elit politik, di jalan-jalan, di lokasi-lokasi publik, kita juga melihat ada kebingungan-kebingungan dan penyesuaian-penyesuaian. Orang ditilang karena tidak memakai masker, atau tidak memakai sarung tangan, atau bahkan ada improvisasi di mana orang yang masih berjualan, pedagang kaki lima, tiba-tiba dagangannya dirusak oleh aparat. Ada laporan semacam itu yang menunjukkan bahwa ini peraturannya relatif baru, orang perlu waktu untuk menyesuaikan, sehingga masih banyak hal-hal yang kita harus amati. Kita belum melihat apa target yang dicari, yang ditargetkan belum didapat. Putri. Ya, Mbak Dewi, sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat penerapan PSBB di DKI Jakarta itu sebenarnya cukup bisa dilihat hasilnya. Jakarta kemudian menjadi sepi sebenarnya 2 hari pertama ya, karena itu kebetulan Sabtu dan Minggu. Seninnya tuh sudah ramai lagi. Sebentar lagi kita akan menjelang puasa. Optimis nggak sih sebenarnya bahwa PSBB ini bisa akan betul-betul ditaati, karena sekarang per hari ini juga artinya total, udah seluruhnya nih Jabodetabek. Ya. Ini bulan puasa dan kemudian diikuti dengan Lebaran dan kemudian diikuti dengan rangkaian yang normal mudik. Itu adalah salah satu titik yang paling dikhawatirkan oleh para epidemiolog yang mempelajari situasi Indonesia. Permodelan matematika yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, oleh Institut Pertanian Bogor, oleh beberapa universitas yang bekerja sama, bahkan oleh para ahli di Harvard, bahkan oleh Badan Intelijen Negara, semuanya memperkirakan akan ada lonjakan, bahkan ada yang memperkirakan akan terjadi lonjakan puncak
mulai dari bulan depan, Mei, sampai kemudian awal Juni, di mana Lebaran berlangsung. Ini perkiraannya bisa sangat mengerikan sekali, antara 95.000 sampai dengan lebih dari 1 juta kematian kalau situasinya tidak berhasil dikonten, kalau tidak dilakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan, kalau warga masih menerapkan social distancing secara serampangan dan seterusnya. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini mengkhawatirkan, apakah optimistis, maka jawabannya sangat akan bergantung pada bagaimana upaya-upaya untuk mencegah situasi puncak sebagaimana diramalkan dalam permodalan-permodalan itu bisa dicegah. Beberapa yang sudah dilakukan oleh para kelompok keagamaan, misalnya Muhammadiyah dan kemudian juga Nahdlatul Ulama sudah mengeluarkan seruan bahwa taraweh di rumah, pengajian di rumah, kultum di rumah, bahkan Idul Fitri dan kemudian silaturahmi ke tempat sanak saudara di rumah. Menurut saya pemerintah perlu menangkap ini dan mengamplifikasi suaranya supaya semakin banyak orang yang kemudian mendengar dan melaksanakan. Yang terjadi sampai saat ini, bahkan di masjid-masjid di sekitar Jakarta saja masih banyak yang menyelenggarakan sholat Jumat beramai-ramai ya, secara terbuka dengan bersama-sama. Ini kemungkinan pada bulan Ramadan mungkin akan menjadi daya tariknya menjadi lebih besar dan karena itu risikonya juga menjadi lebih besar. Apalagi kalau kemudian kita masuk ke bulan puasa ke masa mudik dan kemudian kita tahu bahwa sampai saat ini seruan untuk melarang mudik itu belum terlalu tegas ya. Jadi boleh mudik asal karantina 14 hari, boleh mudik asal dan seterusnya. Jadi yang dibaca lebih dulu adalah boleh mudik, bukan jangan mudik. Putri. Oke. Apa yang mendesak saat ini dilakukan pemerintah, Mbak Dewi, melihat ada bukti-bukti secara sains yang sudah menunjukkan angkanya real, itu saintifik, sebenarnya kan bisa lebih mudah ketika dibantu dengan angka-angka itu kan untuk membaca prediksinya. Betul. Yang mendesak saya kira pertama adalah warga sangat menunggu kepastian tentang bantuan sosial. Apakah bentuknya bantuan natura berupa barang, sembako, apapun itu, atau bantuan tunai, ya, cash transfers. Di banyak negara, ketaatan pada perintah untuk social distancing, untuk di rumah saja, untuk PSBB, untuk karantina, isolasi, apapun Anda menyebutnya, itu sangat tergantung dengan bagaimana proses pemberian dana dan bantuan ini dilaksanakan secara hampir bersamaan. Karena pilihannya kemudian seperti yang kita dengar sebelumnya ya, pilih di rumah tapi kelaparan, apa pilih keluar meskipun ada resiko tertular gitu. Jadi selama upaya untuk menyalurkan bantuan itu atau inisiatif menyalurkan bantuan itu belum jelas, belum sampai pada mereka yang membutuhkan, maka upaya permintaan untuk social distancing pasti akan terus terhambat. Jadi karena orang akan terus-terusan mencari cara untuk bagaimana supaya kita bisa tetap makan. Karena kalau nggak keluar, ya nggak bisa makan gitu kan. Di negara-negara yang sudah lebih maju, proses itu juga berjalan. Jerman yang sudah beberapa hari lalu mengumumkan mereka akan mulai membuka lagi toko dan kegiatan-kegiatan publiknya perlahan-lahan secara normal selama sebulan lockdown, kemudian ada cash transfer. Di Singapura cash transfer juga, di beberapa negara lain, Amerika dengan benefit dari pengangguran, dana jaminan sosial, Kanada juga begitu. Kalau tidak ada kepastian tentang ini, maka orang akan terus berusaha untuk keluar. Satu. Yang kedua, yang harus dilakukan ini sebenarnya sama persis seperti beberapa bulan waktu kita menghadapi pandemi. Testing. Kapan ini testing secara masif, secara massal, dimanapun bisa dijangkau dan bisa dilakukan. Kita mendengar 3 hari yang lalu Pak Presiden mengatakan bahwa di Indonesia sekarang disiapkan 78 laboratorium di seluruh Indonesia yang bisa dipakai untuk testing. 29 laboratorium sekarang sudah berfungsi. Tujuannya adalah target 10.000 tes per hari. Dibanding negara lain, ini masih jauh sangat kurang.
Korea Selatan misalnya mereka bisa 15.000 testing dalam sehari, padahal jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan kita. Tetapi kalau tercapai 10.000 itu akan merupakan kemajuan yang sangat-sangat pesat. Hanya saja kita perlu cek, benarkah klaim 29 laboratorium itu bisa benar-benar berfungsi? Karena sampai beberapa hari lalu yang kita dengar, beberapa laboratorium yang ditunjuk di daerah ternyata masih harus merujuk spesimen-spesimen pemeriksaan mereka ke Jakarta. Karena beberapa alasan, reagen habis, test kit nggak ada, tenaga nggak ada, keamanan maksimal belum bisa dijamin, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi persoalan yang juga sangat krusial dipecahkan. Satu lagi, dan yang barangkali ini kurang banyak dibicarakan oleh orang, adalah pentingnya bagi pemerintah, dalam hal ini presiden dan para pejabat tinggi negara, untuk menyatukan narasi. Bagaimana ngomong semuanya sama narasinya. Kalau mudik tidak diperbolehkan, dilarang, bagaimana caranya menyampaikan itu sama dan sejurus semuanya. Tidak hari ini boleh berboncengan ojol, besok tidak boleh, besok lagi boleh, hari ini, dan seterusnya. Gonta-ganti. Kita juga ingin supaya ada tanda-tanda bahwa pemerintah dan dalam hal ini para pimpinan negara kita dari istana mengambil inisiatif untuk bersikap proaktif terhadap upaya-upaya menyelesaikan persoalan dengan evidence-based policy. Bagaimana merangkul para epidemiolog, para ahli-ahli kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, diundang semua ke istana untuk bicara bagaimana sains mencoba memecahkan persoalan pandemi ini. Yang kita tahu Presiden sudah mengundang para influencer, para milenial, tapi para ahli malah belum dapat kesempatan itu. Putri. Oke, Mbak Dewi, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Kita lihat semoga ada langkah-langkah, kalaupun misalnya ekstrim. Oh ya, tadi yang belum terjawab Mbak Dewi. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, kemudian pemerintah mengevaluasi kebijakan soal PSBB, itu haram atau tidak? Atau boleh-boleh saja, tidak ada masalah, lebih baik terlambat atau bagaimana? Kalau kita bicara soal keterlambatan, kita pasti sudah sangat terlambat ya, karena kita melewatkan golden moment-nya, golden period-nya. Ketika Singapura sudah mengambil langkah taktis dengan progresif tracing, siapa yang kena langsung diisolasi, dicari pernah kemana dan seterusnya. Kita justru berusaha mengundang orang masuk ke Indonesia dengan insentif pariwisata. Jadi, tapi kita nggak mau ke sana, nggak mau bicara soal itu lagi kan ya. Kita sekarang harus bicara bagaimana situasi sekarang dan bagaimana menyelamatkan waktu yang sangat sedikit ini jendelanya untuk mencoba mengurangi dampak-dampak terburuknya. Dan kalau itu yang akan kita lakukan, maka sebenarnya formulanya itu tidak seperti rocket science ya, formulanya tidak sangat rumit. Persoalan-persoalannya sebenarnya sama saja. Apakah kita mampu memberikan jaminan bantuan sosial, apakah dengan cash transfer atau yang lainnya, apakah kita mampu melaksanakan testing, apakah dengan cara membeli, mengekspor, bikin sendiri, apakah kita mampu menjaga kondisi para tenaga kesehatan kita. Kalau itu tidak kita lakukan, kita bukan cuma terlambat, kita akan membiarkan banyak orang jadi korban di depan mata kita. Nyaris segala tindakan setelahnya akan jadi percuma. Oke, baik. Mbak Dewi, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih, tetap sehat Mbak Dewi, terima kasih.